keempat latar belakang, kelima pro kontra, dan enam adalah alasan kenapa harus nonton film ini. Oke, dan film. Eh, Film ini disutradarai oleh Hanung Bramantyo dan produsernya Frederica dan penulisnya Salman Aristo. Untuk pemainnya ada Iqbal Ramadan, Mawar Eva De Jong, Syaine Febrianti, Ayu Laksmi, Doni Damara, Brian Domani, Georgino Abraham, dan Jerome Kurniawan. Untuk film ini diproduksi oleh Falcon Picture dan tanggal rilisnya 15 Agustus 2019 di Indonesia. Sinopsis film. Bumi Manusia merupakan film yang mengisahkan dua anak manusia yang menjalin cinta pada zaman kolonial awal abad ke-20. Film yang diadaptasi dari buku dengan judul sama karya Pramudia Anantatur ini menampilkan Minke atau Iqbal Ramadan yang merupakan anak pribumi. Minke digambarkan dengan sosok yang berpemikiran revolusioner dan mengagumi kemajuan Eropa. Namun, tetap dipandang rendah oleh teman lainnya karena dia hanyalah seorang pribumi. Pertemuannya dengan Annelies Mawar Eva De Jong yang merupakan putri Nyai Ontosoro menimbulkan banyak prahara. Perasaan yang timbul di antara keduanya menimbulkan banyak pihak melarangnya, termasuk ayah dan kakaknya. Juga kedekatan Minke dan Nyai Ontosoro membuat ayah Minke tak setuju karena dia hanyalah seorang nyai yang sama rendahnya dengan binatang peliharaan. Namun kemajuan pemikiran dan perjuangan nyai membuat Minke semakin mengaguminya. Banyak polemik yang terjadi seperti hilangnya hak asuh Nyai Ontosoro atas analisis pernikahan yang tidak sah, hingga tuduhan atas pembunuhan membuat kebahagiaan Minke dan Annelies harus direnggut oleh hukum bangsa kolonial. Untuk yang ketiga ada pemeran. Uh, untuk pemerannya Iqbal Ramadan sebagai Minke dan Mawar De Jong sebagai Annelies, Syaina Febrianti sebagai Nyai Ontosoro, dan Georgino Abraham sebagai Robert Melema dan kakaknya Annelies. Yang kelima ada Jerome Kurnia, dia sebagai Robert Surhoff, teman atau teman Minke di HBS. Dan yang keenam ada Brian Domani, dia berperan sebagai Jan Daphurst alias Panji Darman. Dan untuk yang ketujuh ada Ayu Laksmi atau dia sebagai Ibu Minke. Dan yang terakhir ada Peter Sturck, dia berperan sebagai Herman Melema atau ayah Annelies. Untuk Kita bukan ini loh, mukanya beda ya. Mukanya beda saya bagi sebagai tiga. Ada salah ya? Iya. Ayahnya Annelies kan gendut. Iya, gendut terus kayak udah tua kayak gitu kan. Emang gendut tua, salah nih marker waktu Peter. Lagi pas muda, oh ya sudah ya. Ngomongnya silakan lanjut. Untuk latar belakang, yang pertama ada latar belakang sosial. Latar belakang sosial dari film Bumi Manusia karya Hanung Bramantyo yaitu di mana kedudukan kaum laki-laki lebih tinggi daripada wanita. Untuk yang budaya, latar belakang budaya pada Bumi Manusia ini adalah pada kebudayaan zaman dahulu masih sangat tertinggal, terutama pada orang-orang pribumi yang masih berada di bawah jajahan orang Indo-Eropa. Untuk yang agama, latar belakang agama pada novel Bumi Manusia ini terdapat perbedaan keyakinan antara Minke dan Annelies. Minke beragama Islam, sedangkan Annelies beragama Kristen Protestan. Untuk yang kelima atau pro kontra, saat Iqbal Ramadan pertama kali diumumkan sebagai pemeran Minke, banyak pembaca novel Pramudia Anantatur menyatakan menolakkan. Sebab kala itu Iqbal dengan image Dilan yang dinilai jauh dari sosok Minke dalam novel Bumi Manusia. Bahkan sebelum film
dibuat, ada petisi untuk menolak Iqbal sebagai pemeran Minke. Pemilihan Iqbal dinilai hanya untuk mendongkrak jumlah penonton meningkat kesuksesan film Dilan. Namun Hanung Bramantyo tak bergeming. Suami Zaskia Adya Meka tersebut merasa Iqbal adalah aktor yang sesuai untuk memerankan Minke. Apalagi usia tokoh Minke dan Iqbal tak berbeda jauh. Selain Iqbal, pemilihan Brian Lomani sebagai tokoh Jan Dappers alias Panji Darman dalam film Bumi Manusia juga menimbulkan pertanyaan. Tokoh Jan Dappers yang digambarkan sebagai pemuda Jawa bakal diperankan Brian yang merupakan keturunan Jerman Indonesia. Hanung beralasan ada pesan moral di balik pemilihan Brian Lomani sebagai Jan Dappers. Pesan moral yang dimaksud Hanung ialah agar pemuda Indonesia tidak malu menunjukkan identitas dirinya dan tak perlu bergaya kebarat-baratan. Kedati penuh pro kontra, film Bumi Manusia nyatanya diterima baik penonton Indonesia. Bumi Manusia berhasil masuk dalam jajaran film Indonesia yang ditonton lebih dari 1 juta penonton saat tayang di bioskop pada 2019. Alasan untuk menonton film ini adalah Hanung Bramantyo sebagai sutradara Bumi Manusia mengaku ingin menghidupkan nama sastrawan Pramudia Anantatur di tengah generasi muda, sebab tak banyak anak muda zaman sekarang yang membaca novel atau mengenal Pramudia Anantatur. Bisik ya, Penonton diharapkan dapat meneladani Nyai Ontosoro dalam memperjuangkan keadilan. Penonton juga bisa membayangkan latar tempat maupun waktu di zaman kolonial. Bisa sambil belajar sejarah. Kisah cinta Minke dan Annelies juga dinilai berbeda dari film-film romantis lain. Meski terkesan berat, film Bumi Manusia sebenarnya mudah dipahami dan dapat dinikmati penonton di atas usia 17 tahun. Terima kasih. Wow, luar biasa, bagus ya, lengkap ya. Yuk, tepuk tangan dulu. Oke, kamu benar-benar nonton atau tidak nih? Marvel. Ayo. Halo, Marvel. Marvel. Langsung hilang, Bu. Ayo. Marvel menghilang ini. Udah Bu. Oke. Menurut kamu Robert itu seperti apa? Ayo. Robert itu ganteng. Ayo. Apa? Ayo, Robert itu seperti apa? Oh, besar. Apa kamu madam? Ayo lo, ketangkap lo, ayo lo. Oke, ya lengkap tapi tinggal ditanya si lupa dia. Si siapa namanya si Robert itu seperti apa? Lupa karena minum panadol kali ya. Oke, ya silakan lanjutkan. Kalau minum panadol, nah, ya pasti aku enggak. Apa Bu? Pas aku tadi panadol. Robert bisa langsung. Raf dulu Bu, dia tadi udah bilang dia mau presentasi. Raf, teruskan aja. Bentar. Ibu masih Ya, bersih. Ayo, Cecep, silakan apa yang lainnya? Bu, Rafael. Raf dulu, Bu, saya boleh presentasi dulu, Bu. Share screen aja, Raf. Share screen udah. Oke. Ada Riko, Raf. Riko dulu, Raf. Masih Rafa dulu apa? Oke. Oh, ya udah. Iya, Rafael dulu, udah cepat. Karena itu harus buka Google Classroom. Apain? Untuk punyanya si ini, Riko. Iya. Dan apa?
Bu, saya udah bisa mulai ya, Bu. Bu, itu presentasinya udah boleh dimulai belum? Boleh, silakan. Ya, selamat pagi. Hari ini saya akan membagikan analisis film Bumi Manusia. Pertama, kita akan membahas tentang identitas film Bumi Manusia. Yang pertama adalah judul filmnya. Judul filmnya adalah Bumi Manusia. Durasi film tersebut adalah 3 jam dan 1 menit. Genrenya adalah percintaan dan aksi. Tanggal rilisnya adalah Agustus 15, 2019. Disutradarai oleh Hanung Bramantyo dan produsernya adalah Frederica. Selanjutnya adalah sinopsis film tersebut. Saya akan memperpendek saja pada bagian sinopsis. Sinopsis film Bumi Manusia ini bercerita tentang seorang pribumi yang jatuh cinta kepada gadis keturunan Belanda. Kisah cinta mereka pun tak berjalan mulus dengan beberapa rintangan yang datang menerpa. Selanjutnya kita akan membahas tentang analisis film. Kita akan membagi menjadi 2 bagian, yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik. Pertama, pada unsur intrinsik terdapat tema. Tema yang terdapat pada film Bumi Manusia ini adalah percintaan dan perbedaan sosial yang bisa dilihat melalui hubungan Minke dan Annelies. Sedangkan perbedaan sosial bisa dilihat melalui Indonesia dan Belanda. Yang kedua adalah amanat. Amanat dari film ini adalah seorang pelajar harus sudah, apalagi dalam perbuatan. Maka fungsi dari pikiran serta hati kita bukan untuk menghakimi orang lain, melainkan untuk menghargai mereka. Yang ketiga adalah alur. Alur pada film Bumi Manusia ini adalah menggunakan alur mundur. Karena film Bumi Manusia ini tokoh utama Mike menceritakan kejadiannya saat ia masih bersekolah. Selanjutnya adalah latar. Latar ada 3. Yang pertama adalah latar waktu. Tahun 1898 hingga tahun 1918. Dan kemudian ada latar tempat, yaitu berlatar belakang di Surabaya. Yang terakhir latar suasana, mengangkat kelas pribumi dan kelas non-pribumi, terutama pada orang-orang pribumi yang masih berada di bawah jajahan orang Indo-Eropa. Yang kelima adalah penokohan. Saya hanya akan membahas 2 tokoh di sini, yaitu tokoh Minke dan tokoh Annelies. Tokoh Minke penuh perjuangan dan sangat penyayang, sedangkan tokoh Annelies pemberani, percaya diri, dan berpengaruh di dalam cerita tersebut. Keenam, sudut pandang. Sudut pandang cerita ini adalah orang pertama. Dan kemudian kita akan masuk ke unsur ekstrinsik. Yang pertama adalah latar belakang sosial. Latar belakang sosial pada Bumi Manusia ini pada kebudayaan zaman dahulu masih sangat tertinggal, terutama pada orang-orang pribumi yang masih berada di bawah jajahan orang Indo-Eropa. Kemudian ada nilai pendidikannya. Nilai pendidikannya ada 3. Yang pertama adalah nilai pendidikan moral. Nilai pendidikan moral pada film Bumi Manusia sangat terlihat saat Nyai Ontosoroh memperbolehkan Annelies dan Minke tidur satu ranjang. Bahkan Nyai Ontosoroh menyelimuti mereka berdua padahal mereka belum terikat pernikahan. Perbedaan pergaulan yang dilakukan bangsa Eropa dengan pergaulan orang pribumi sangat jelas, yaitu pada bangsa Eropa secara bebas melakukan hal yang dilarang agama tanpa mendapatkan sanksi hukum. Sedangkan bangsa pribumi lebih membatasi pergaulannya satu sama lain antara laki-laki dan perempuan. Yang kedua adalah nilai pendidikan religius. Dalam novel Bumi Manusia ini, nilai pendidikan religius yang dapat diambil yaitu diajarkan untuk saling bertoleransi kepada sesama manusia dan menghormati kepercayaan yang dianutnya. Yang terakhir adalah nilai pendidikan sosial. Nilai pendidikan sosial dalam film Bumi Manusia ini mengajarkan untuk bersikap sopan santun terhadap sesama, bukan hanya dengan kalangan menengah ke atas, namun kepada semuanya. Manusia hidup di dunia tidak sendiri dan saling membutuhkan satu sama yang lain. Keempat adalah hal-hal yang menurut saya positif.
Yang pertama adalah sinematografi yang keren dan tampilan visual yang sangat memesona. Yang kedua adalah membuat kita berpikir kembali tentang apa? Di dalam film ini kita bisa melihat bahwa jabatan tinggi semua diambil alih oleh orang-orang Belanda dan bangsa Indonesia hanya bekerja sebagai pekerja pasar. Melihat kondisi bangsa Indonesia yang digambarkan dalam Bumi Manusia membuat kita bersyukur hidup berada di zaman kemerdekaan seperti ini. Sehingga kita tidak perlu merasakan bagaimana sulitnya hidup dan terbatasnya mengembangkan diri pada masa lalu. Yang kelima adalah hal negatif dari film Bumi Manusia. Hanya ada satu menurut saya, yaitu kurang penjelasan pada beberapa bagian membuat penonton bingung. Karena kan film ini diangkat dari buku, jadi mungkin di dalam buku menjelaskannya dengan lebih detail, tetapi sedangkan di dalam film tidak terlalu detail, makanya bisa membuat saya bingung. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi saya. Oke. Menurut kamu film ini bagaimana, Rafael? Menarik atau membosankan? Kenapa Bu? Ibu nge-lag tadi? Oke, menurut kamu film ini bagaimana? Apanya bagaimana Bu? Menurut kamu film ini Apanya bagaimana? menarik atau tidak? Membosankan? Menurut kamu filmnya kayak gimana? Filmnya Oh iya, gimana, pasti Bu, membosankan pastinya atau gimana? membosankan ya Bu, karena saya nggak suka film yang panjang banget Bu. Itu filmnya 3 jam loh Bu. Iya, Jadi betul. menurut saya nggak suka sih Bu. Saya nggak menyarankan apapun untuk menonton. Itu filmnya 3 jam loh Bu. Jadi saya nggak menyarankan siapapun untuk menonton film ini. Oke, terima kasih Rafael atas penugasannya. Setipe itu maksudnya ya sama-sama kamu tidak suka nonton film yang lama. 3 jam. Nah, sekarang ibu mau tanya ya, Kim, Kailan, Rafael, kalau 3 jam kali nonton film Avenger atau film tentang film Marvel ya, kira-kira membosankan atau tidak? Enggak, pasti membosankan kalau Enggak Bu, nggak membosankan Bu. terus bunuh-bunuh. Nah, enggak. Ibu karena banyak film Indonesia cringe banget Bu. Iya betul. Jangan begitu. Beneran kayak sinetron juga Bu. Oh, kalau sinetron memang itu suka ya. Tapi kan kalau film-film ini kan yang diangkat dari kisah nyata, kisahnya kayak diangkat dari sejarah itu biasanya menarik ya. Drama-drama kolosal. Oke, baik, terima kasih Rafael. Bagus sekali. Walaupun membosankan tapi hasil analisisnya bagus. Terima kasih Rafael. Silakan Cecat. Aubrey, can you hear Aubrey? Sedang di-discuss. Bukan ini. Bu. Nanti ya, habis Cecat dulu akan verifikasinya. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Cecat. Hari ini saya mau presentasi tentang Bumi Manusia. Yang pertama sinopsisnya. Ini adalah kisah dua anak manusia yang menjalin cinta di atas pentas pergelutan tanah kolonial di awal abad 20. Inilah kisah cinta Minka dan Annelies. Cinta yang hadir dari Minka untuk Annelies membuatnya mengalami pergulatan batin tak berkesudahan. Dia adalah pribumi Jawa Totok, sementara Annelies gadis Indo-Belanda, anak seorang nyai. Ayah Minke yang baru saja diangkat menjadi bupati tidak pernah setuju anaknya Minke dekat dengan keluarga Nyai, karena posisi Nyai di masa itu dianggap sama rendah dengan binatang peliharaan. Selanjutnya adalah analisis unsur intrinsik.
Tema film ini adalah tentang kisah percintaan seorang pemuda keturunan priai Jawa dengan seorang gadis keturunan Belanda dan perjuangan di tengah Indonesia di awal abad ke-20. Tokoh dan penokohan. Berikut adalah tokoh dan penokohan dari film tersebut. Yang pertama adalah Minke. Ia merupakan tokoh utama dalam film ini. Dia memiliki sifat yang cerdas, berjiwa pribumi, keturunan priai, siswa HBS, baik dan penyayang. Yang kedua adalah Annelies, putri dari orang Belanda yaitu Herman Melema dan pribumi Nyai Ontosoro. Annelies memiliki sifat yang sangat pendiam, manja, dan labil. Yang ketiga yaitu Nyai Ontosoro atau bisa disebut dengan Sanikam, istri simpanan dari Herman Melema. Dia sangat mandiri, tegas, bijaksana, pandai, dan tegar. Yang keempat ada Herman Melema, dia sangat kaku dan kasar. Yang kelima ada Robert Melema, dia sangat egois dan tidak bermoral. Yang keenam ada Ayah Minke yang masih berpatokan dengan adat istiadat Jawa. Dia sangat pemarah, keras dalam mendidik Minke. Yang ketujuh, Ibu Minke. Dia sangat bijaksana dan sangat penyayang. Yang kedelapan ada Robert Surhoff. Dia orang yang sangat pengecut. Yang kesembilan ada Jean Marais. Dia orang yang sangat penyayang. Yang kesepuluh ada May Marais. Dia sangat manja. Yang kesebelas ada Darsam. Ia sangat madura dan yang berwatak keras dan dia patuh kepada tuannya. Yang terakhir ada Ah Chong. Dia orang yang sangat licik. Berikut adalah latar dari film tersebut. Latar tempat yaitu berada di Wonokromo, dekat Surabaya di Jawa Timur. Latar waktu pada tahun 1889 pada masa pemerintahan Belanda. Dan yang terakhir latar suasana dari film ini yaitu menegangkan dan genting. Dalam film Bumi Manusia ini, pengarang menggunakan sudut pandang orang pertama, pelaku utama. Alur dan pengaluran film ini secara keseluruhan menggunakan alur maju, tetapi di tengah cerita terdapat alur mundur. Selanjutnya adalah amanat dari film ini. Film yang dilatar belakangi pergerakan Indonesia di awal abad 20 ini menceritakan pergerakan, perjuangan, dan semangat pemuda Indonesia. Pengarang menyerukan agar pemuda-pemudi sekarang ini tetap mempunyai semangat itu meskipun sekarang sudah tidak ada penjajahan kolonial. Orang terpelajar juga berlaku adil dalam pikiran perbuatan. Unsur ekstrinsik. Unsur ini berisikan nilai-nilai, yaitu yang pertama nilai sosial. Kedudukan pria lebih tinggi daripada kaum wanita pada masa itu. Yang kedua adalah nilai budaya. Kebudayaan pada zaman itu masih sangat tertinggal dari peradaban. Kemudian, pribumi salah satu contohnya Minke masih mempertahankan sikap menghormati orang tua. Yang ketiga adalah nilai agama. Perbedaan keyakinan antar Minke dan Annelies. Minke beragama Islam, sedangkan Annelies beragama Kristen Protestan. Kemudian mereka saling toleransi dan menghargai agama masing-masing. Yang keempat yaitu nilai moral. Perbedaan pergaulan antara bangsa Eropa dengan kaum pribumi. Bangsa Eropa dengan bebas melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama tanpa mendapatkan sanksi hukum. Sedangkan kaum pribumi lebih membatasi pergaulannya antar pria dan wanita. Simpulannya, tokoh utama dalam novel ini adalah Minke, yaitu seorang pribumi asli, namun karena dia keturunan ningrat Jawa, dia diperbolehkan bersekolah di HBS Surabaya. Jadi hanya dialah pribumi totok yang bersekolah di sana. Selebihnya adalah warga negara kelas 1, yaitu orang Eropa, dan kelas 2, yaitu orang Indonesia dan Tionghoa. Karena ajakan Surhoff, teman Minke di HBS berkesempatan berkunjung ke sebuah rumah tuan Belanda, yaitu Herman Melema. Dan sebuah kunjungan inilah yang akhirnya merubah hidup Minke selamanya. Tidak disangka, Annelies Melema, yaitu putri sang tuan rumah, jatuh cinta kepada Minke. Cinta sang putri ini mendapat dukungan dari sang ibu, yaitu Nyai Ontosoro. Minke mulai memasuki kehidupan keluarga itu, bahkan dia dipersilakan untuk tinggal bersama mereka. Dan sejak itulah banyak tantangan dan rintangan menghampiri kehidupan mereka. Terima kasih. Ya, lengkap keren. Nah, ini gak usah ditanya, pasti kerja sudah. Tapi perasaan akhirannya agak diras gitu ya. Ya, karena kan akhirannya si Minke kan menyerah, dia udah pasrah, udah kalah karena udah bisa gembala lagi. Nah, terus si ininya si analisnya kembali ke Belanda, cari ibu keluarganya, di Belanda. di walinya sana. Karena dan itu tidak selanjutnya nggak ketahuan ya ceritanya. Oke, sekarang Riko ya, sebentar Riko, ibu kulit hari ini ya kok.
Yang sudah silakan kumpulkan. Hanya Loviana. Kamu dikirim kapan, Riko? Kemarin. Yang sudah terkumpulkan ya kemarin. Marcel, Lovena, Wilbert, Rafael. Oke. Udah balikin nggak, Bu? Yang di pretest mungkin. Ibu ada masukin Ada. Oke, mungkin Lovena dulu sambil mencari pengennya Riko supaya belum sendiri. Tapi saya cuma pakai dokumen. Banyak apa? Busa keluar ini ya. Ya, ayo presentasi aja gak apa-apa. Tapi di share juga dulu. Oke. Bisa kelihatan? Bisa. Oke, jadi ini adalah analisis film saya buat film Bumi Manusia. Pertama, identitas filmnya. Film ini berjudul Bumi Manusia dan dia bergenre drama biografi sejarah. Dia disutradarai oleh Hanung Bramantyo dan produsernya adalah Frederica. Ini saya ada tulis pemainnya juga. Dan film ini dirilis pada tanggal 9 Agustus 2019. Ringkasan dari film ini adalah bahwa Bumi Manusia ini dia menceritakan kisah percintaan yang tragis antara Minke yang adalah seorang warga pribumi dan juga Anelias yang adalah seorang keturunan Belanda. Jadi ketika Minke diajak temannya untuk berkunjung ke rumah Wonokromo, dia langsung jatuh hati kepada sosok gadis yang cantik yang bernama Anelias. Dan kemudian ia bertemu ibu Anelias yang bernama Nyai Ontosoro. Nyai Ontosoro dia berstatus sebagai istri simpanan orang Belanda. Kedudukan dia pada saat itu sebenarnya dipandang rendah oleh masyarakat. Tetapi Nyai Ontosoro dia terus memperlihatkan perlawanan terhadap penindasan yang membuat Minke kagum. Dan melalui pertemuannya dengan Nyai, Minke juga dapat membuka pandangannya tentang dunia Eropa. Dan seiring jalan waktu, hubungan Minke dan juga Anelias mendapat penolakan dari berbagai pihak. Dan salah satunya yaitu juga ayah Minke sendiri yang merupakan seorang bupati. Jadi Minke dan Anelias pun harus berhadapan dengan hukum bangsa kolonial untuk memperjuangkan cinta mereka. Dan pada akhirnya Anelias terpaksa balik ke Belanda dan juga meninggalkan ibu serta suaminya sendiri. Pesan moral dari film ini adalah bahwa kisah cinta Minke dan Anelias tumbuh di antara banyak sekali permasalahan sosial dan juga ketidakadilan. Tetapi meskipun begitu, mereka bisa tetap memperjuangkan keadilan pribumi dan juga sikap masyarakat. Menurut saya, kisah Bumi Manusia ini memiliki alur yang sangat menarik, di mana cinta Minke dan